para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat pemilu, kasih dalam Kristus. Selamat sore. Selamat istirahat. Orang selalu menggunakan situasi terakhir tahun dan hitungan waktu manusia menjadi saat-saat terakhir untuk membuat refleksi tentang masalah waktu. Banyak refleksi yang muncul, salah satunya yang sering dikatakan itu seperti ini: sore ini menjadi sore terakhir 2020. Besok sore yang sama, tetapi dia bukan 2020. Ada yang bilang malam ini malam terakhir 2022. Jadi ada yang sudah rencana siang dan malam ini. Karena tidak mau melewati malam terakhir 2022 dengan tanpa kesadaran. Banyak refleksi yang dibuat. Karena memang waktu-waktu begini, akhir tahun dan awal tahun menjadi momentum untuk seorang manusia masuk dalam diri dan melihat kehidupan. Kemarin hujan angin besar. Semua orang banyak yang takut masuk dalam rumah, takut. Ada yang pohon tumbang, ada yang dapur belakang terbongkar, ada yang di jalan harus berhenti. Salah satu yang menjadi viral bahan pembicaraan beringin di lapangan. Menarik sekali saya melihat banyak komentar, banyak pendapat muncul tentang beringin itu. Ada yang bilang itu waktu dulu Soekarno datang, kami yang pakai betis, mulai muncul kembali sejarah. Ada yang bilang dulu waktu itu bagi saya, nenek saya ini ya ikut. Ada juga ya sangat romantis dan remaja. Ada yang bilang beringin itu dulu saya dengan ibu bertemu pertama kali. Maka nenek kelapa. Sebuah beringin kubang dan banyak orang berpendapat. Pertanyaannya, beringin itu bersejarah untuk semua. Banyak beringin di sana, tapi dia tumbang gitu tidak omong. Sebuah peristiwa itu menjadi bermakna kecuali kita refleksikan dan kita sadari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tetapi apabila sebuah peristiwa itu berlalu, tanpa kembali direfleksikan, kembali dipikirkan dan kembali dimaknai, maka dia akan kehilangan momentum dan makna. Saat paling berat, salah satunya adalah di penghujung tahun kita akan melihat kembali kapan sejak mulai perlahan dan rencana dan kehidupan dari awal 1 Januari 2022 sekarang kita tiba di 50 juta. Pertanyaan paling menarik, biasanya yang tidak bisa dipungkiri di penghujung tahun, salah satunya adalah di akhir tahun ini kita ada di sana. Bukan soal ada di mana, tetapi ada di siapa. Atau itu terlalu luas, dia harus lebih diluaskan lagi. Momentum akhir tahun itu menjadi saat untuk kita mengatakan bahwa di penghujung tahun yang seluruhnya itu ada. Seluruhnya itu ada. Ada yang gagal,
bacaan suci dari istimewa bacaan Injil tadi menegaskan bahwa jangan lagi bertanyakan kesetiaan dari awal sampai dengan akhir, dan seterusnya jangan tanyakan Tuhan akan selalu ada bersama kita. Banyak orang dan kita akan selesai, tetapi kesetiaan yang tidak akan disangka adalah Tuhan. Dia akan dalam seluruh momentum dari waktu ke waktu, baik awal dalam perencanaan maupun akhir dalam refleksi dan pengalaman. Coba bayangkan kalau kita ditanya, siapa yang bisa berdiri kokoh di akhir umur? Tidak akan mampu, tetapi jadikanlah itu sebagai peristiwa momentum ini, bahwa Tuhan tetap setia dalam kurun waktu yang panjang kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kegagalan ada, keberhasilan, rencana yang tidak tercapai, ada yang tercapai dan berhasil, ada yang banyak yang masih gagal. Semuanya itu harus dilihat sebagai momentum bersama dengan Tuhan dalam suatu perjalanan yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan sendiri. Yaitu kadang datang, kadang pergi. Yang ini datang, pergi, tetapi yang Tuhan tetap ada dalam semua garis waktu. Maka dalam liturgi gereja kita masih ada dalam kotak Natal, bacaan Injil Yohanes bab 1 sampai dengan ayat 18 ini selalu dibacakan pada dua momen dalam peristiwa Natal. Satu, waktu hari raya Natal; dua, waktu tutup tahun. Karena Tuhan menggariskan kepada kita bahwa kelahiran Kristus ke dunia masuk dalam waktu, berarti menyentuh kedagingan manusia untuk menghantar manusia yang karena dagingnya itu lemah dan mudah jatuh, dibawa melampaui waktu untuk masuk dalam kehidupan yang dijanjikan. Dan juga salah satunya di penghujung tahun dijadikan sebagai, kita harus tahu bahwa waktu kita ciptakan ada batasannya 2022 sampai 2023 yang baru besok, tetapi yang awal bulan ada Tuhan. Dia awal, dia menyertai, dia menunggu dari akhir. Mudah-mudahan kita semua dalam perjalanan waktu, perencanaan di tahun yang ada yang masih gagal mencari keberhasilan, ada yang masih tertatih-tatih mulai tertata, ada yang masih saling membenci dan ragu-ragu untuk memaafkan, bisa lebih terbuka hati untuk saling berdamai. Ada yang masih ragu-ragu, bisa menemukan kepastian. Dan satu hal yang menjadi ciri khas kita Kekristenan dalam mengartikan kehadiran Tuhan, jangan pernah pisahkan bersama. Jadi malam akhir tahun itu malam kumpul bersama dengan Tuhan. Jangan cari orang lain, cari Tuhan. Masuk dalam diri, dalam kebersamaan dengan keluarga, hadirkan Tuhan, bahwa Tuhan terima kasih sudah menyertai kami dan keluarga sepanjang tahun. Tuhan, kami jadikan sebagai dasar untuk berlangkah